Ya, cukup ya. Jadi sidang kita tunda besok ya dengan acara replik dari jaksa penuntut umum jam 2 siang. Ya, seperti itu. Terdakwa kembali ke tahanan. Besar baik, persiapan Natal seperti apa, target rencana Natal seperti apa? Pada intinya isi dari dakwaan kita yang utama itu adalah bahwa secara formal mencampur adukan ya antara undang-undang sektoral dengan undang-undang korupsi itu adalah hal yang tidak diperbolehkan menurut pasal 14 Undang-Undang Tipikor ya, dimana kalau kita baca maka perbuatan melawan hukum yang didakwakan dan dituntut ini adalah berkaitan dengan ada tuduhan adanya illegal mining yang itu adalah undang-undang sektoral sudah mengaturnya secara spesifik ya. Jadi tidak bisa itu kemudian ditarik ke ranah korupsi. Nah, dalam kaitannya juga dengan tuntutan juga kita menjadi stressing kita itu juga berkaitan pasal 2 dan pasal 3 itu tidak tepat dilakukan, dan kalau memang ingin dilakukan maka terlebih dahulu ada proses dilakukan melalui undang-undang sektoral harusnya. Jadi sehingga perhitungan kerugian negara yang dijadikan dasar ya di dalam perkara ini juga itu tidak tepat. Pertama, satu, bahwa BPKP itu tidak punya wewenang untuk melakukan perhitungan atas kerugian negara yang itu tidak terkait dengan APBN. Dan dalam perkara ini itu nggak ada kaitan dengan APBN, yaitu Perpres 192/2014. Di dalam melakukan perhitungan, BPKP harus melakukan konfirmasi, harus melakukan perbandingan, dan itu tidak pernah dilakukan. Yang ketiga, dalam perhitungan kerugian negara itu BPKP hanya menghitung terhadap uang yang keluar, tapi berapa yang dihasilkan dari hasil kerjasama timah itu nilainya berapa itu tidak pernah dilakukan. Ya. Yang keempat, BPKP secara menurut saya serampangan ya mengambil alih perhitungan yang dilakukan oleh ahli Bambang Hero dan Basuki Wasis, yang mana Basuki Wasis dan Bambang Hero tidak pernah ditunjuk oleh KLHK untuk melakukan perhitungan itu. Karena kalau kita berdasarkan pada Permen 7/2014, maka perhitungan itu haruslah dengan penunjukan menteri. Dan menteri tidak pernah menunjuk Basuki Wasis atau Bambang Hero untuk melakukan perhitungan itu. Ya, sebagai tambahan sebenarnya gini, yang kami mau coba sampaikan ke persidangan dan termasuk ke masyarakat bahwa ada suatu salah kaprah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam menilai apakah ini penambangan ilegal apa tidak. Ya. Dari sejak awal Undang-Undang 4/2009 ini terbit, tidak pernah ada yang namanya suatu penambangan ilegal itu kalau penambangan itu dilakukan di wilayah izin yang pemegang izinnya sudah memberikan izin kepada masyarakat untuk menambang. Ini yang harus kita coba telaah baik-baik
kita mau coba luruskan kembali bahwa jangan sampai ada kesesatan berpikir, jangan sampai kemudian ini menjadi suatu presiden yang buruk, bahwa negara tidak pernah menganggap yang namanya illegal mining atau peti itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Apa sih sebenarnya kalau penambangan ilegal itu? Kalau kemudian hasilnya tidak dinikmati oleh negara, ini ada hasilnya, masyarakat sejahtera, negara menikmati keuntungan baik dalam bentuk royalti maupun dividen, baik itu diberikan oleh pemegang yup lain maupun oleh PT Timah. Kemudian satu hal yang kami juga ingin tekankan di sini adalah terkait dengan aset. Ini juga menjadi concern kami, bahwa jangan sampai kemudian adanya presiden-presiden yang terus berjalan. Kita ingat bahwa yang namanya tax amnesty itu merupakan suatu bentuk pengampunan dari negara kepada masyarakat yang mau secara sukarela mengungkapkan hartanya yang selama ini belum disampaikan, dan itu sudah bayar uang tebusan. Dan sudah jelas di dalam peraturan perundang-undangan pasal 20 termasuk penjelasannya sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan, penuntutan maupun dijadikan sebagai bukti, dan sudah jelas juga di persidangan bahwa tidak akan menjadi suatu bukti yang dapat dipertimbangkan. Ini yang jadi concern kami gitu. Baik itu harta atau aset dari Pak Harvey, dari Pak Suparta maupun dari Bu Sandra Dewi yang juga telah mengikuti tax amnesty dan program pengungkapan sukarela. Jadi sebenarnya hal-hal yang ingin kami sampaikan di sini lebih ke meluruskan bahwa janganlah kita kemudian melakukan penafsiran gramatikal yang ternyata tafsirnya tidak seperti itu. Jadi dari kami sebenarnya pembelanya seperti itu. Cukup ya intinya ya. Ya. Oke. Ya kita tunggu kan ini ada replik kan. Kita tunggu saja. Setelah replik Jumat ada duplik. Jadi kami siap untuk menanggapi replik. Oke ya, thank you ya. Terima kasih. Oke.